Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM, perkenalkan nama saya Widiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 20101836948. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melakukan perekaman pembelajaran secara luring. Pembelajaran yang akan saya lakukan sudah memenuhi protokol kesehatan yang sesuai dengan standar pemerintah. Berikut bukti kartu peserta saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Demikianlah perkenalan dari saya. Mohon masukan dan saran yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siapkan alat tulis kalian. Dan yang ketiga, pahami setiap langkah kerja yang akan dikerjakan. Jadi setiap langkah yang akan dikerjakan itu pahami dulu apa petunjuknya, apa yang dimaksud dari tujuannya itu. Terus yang keempat, telitilah kembali sebelum dikumpulkan. Nah, jadi itu LKPD yang akan kita kerjakan selama pembelajaran hari ini. Nah, silakan dibuka LKPD-nya. Pada halaman pertama itu sudah Ibu bubuhi sebuah gambar dan juga teks non fiksi. Silakan diamati lagi gambar yang ada dan silakan baca bacaan non fiksi yang ada di bawah gambar. Di LKPD-nya, bukan di bahan ajar. Di LKPD-nya lihat.
kalau menurut Zahra tidak. Nah, jadi nanti jelaskan di masing-masing kelompok. Misalnya kata Rehan, apa katanya misalnya? Makanan. Nah, itu bukan kosakata baru kata Zahra kan? Nah, jadi betul-betul yang baru yang belum kalian ketahui arti dan maknanya. Dan cari di kamus arti kata tersebut. Ya, terjemahkan dulu ke kelompok 2 ya. Nih, kelompok 2 akan cari artinya nih. Nah, silakan. Siapa tulis? Adil nulis apa tadi? Kata rantai. Coba cari R. Mana R? J baru kan? Cari R. Yang bagian R. Ini R. Ya, R kan? R. Ini untuk R. Dan sini kata rantai. Sebutkan Nasrul, ada yang menulis. Bukan. Sebuah. Ya, sebuah kali. Dan bilang-bilang logam dan palut mamut merupakan barang yang panjang panas. Apa lagi? Yang kedua? Pisau plankton. Humus dari huruf H. Huruf H itu ke depan, itu R kan? P. H. Kelompok. Ada lagi? Ada lagi kata baru? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Jadi kelompok 2 juga sudah. Kelompok 2 menemukan 5 kata baru. Kata baru. Kelompok 1 ada berapa? 6. Ya, boleh berbeda ya. Mungkin kelompok 2 sudah banyak yang mengetahui arti kosakata yang ada dalam teks yang telah kalian baca. Sudah? Jadi itu kegiatan kita yang kedua. Dan untuk selanjutnya kita lihat lagi itu rantai makanan. Tadi ada kan di bahan ajarnya? Nah, coba perhatikan. Di KKPD juga ada rantai makanan. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu, apa itu yang dimaksud dengan rantai makanan? Dan makan dan dimakan. Ya, proses
silakan diskusikan per kelompok. Buatlah satu rantai makanan sederhana. Kalau dari gambar yang ada itu bisa dijadikan menjadi 3 rantai makanan. Jadi yang bisa ada yang di darat, yang di air juga ada, yang di hutan juga ada, ya kan? Dah, silakan pilih mana yang akan dijadikan sebuah rantai makanan. Silakan dibuatkan judulnya pada kertas karton. Buatkan judul rantai makanan, kelompoknya kelompok berapa, lalu gunting gambar yang ada, tempelkan pada kertas karton dan dibuatkan keterangannya. Kenapa dulu judul? Judulnya rantai makanan. Pakai pensil juga boleh. Ya, silakan siapa yang mau menggunting dan siapa yang mau melem atau melekatkan. Bu, pakai panah, Bu. Hah? Ya, Diam, Bu. panahnya dibuatkan saja dengan pena. Ini lem gantiannya. Tidak boleh, nak. Untuk kau jangan. Kotak-kotaknya. Oh, bukan panah dari itu. Nah, rantai makanan. Pilih. Panah-panahnya? Sudah? Kelompok 1 juga sudah? Sudah, kelompok 2? Sudah. Jadi sudah kegiatan di LKPD dikerjakan? Ya kan? Sudah, silakan. Siapa dari kelompok 1? Siapa yang mempresentasikan di depan? Sudah. Ya, sama dengan LKPD. Kegiatan 1, kegiatan 2, dan juga rantai makanan yang dibuat. Rehan, cepat maju, Rehan. Nah, nanti kelompok 2 juga ya. Atau berdua boleh? Ya, silakan. Berdua dengan Nika. Ya, Nika pegang rantai makanan. Nanti Nika yang bacakan rantai makanan. Dah. Nanti kelompok 2 juga seperti itu. Ya, silakan presentasikan. Ya. Kegiatan coba ditemukan pokok pikiran dari masing-masing program dan diusulkan kelompok umum pada kelompok ini. Program pertama rantai makanan. Program kedua di laut yang menjadi produsen fitoplankton. Program ketiga urutan peristiwa makan dan makan. Program keempat ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu pengurai. Setelah mendapatkan pokok pikiran dari masing-masing program, selanjutnya temukan kosakata baru dari teks mendiksi di atas dan tuliskan jawaban pada kolom bawah ini. Untuk plankton, artinya tumbuhan kecil di air. Rantai artinya dari daun gilang yang berumur. Dengarkan kelompok 2. Kecil yang memakan Dengarkan kelompok 1 yang jamur artinya cendawan yang tumbuh di sekitar disekam padi atau jerami. Komponen artinya bagian yang merupakan seutuh. Humus artinya lapisan tanah yang berasal dari tumbuhan yang busuk. Ya, silakan duduk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan silakan kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Rantai makanan di air. Keterangan. Fitoplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Ikan besar mati menjadi makanan untuk hewan lain. Ya, silakan perlihatkan dulu rantai makanannya kepada teman. Ya, itu rantai makanan yang dibuat oleh kelompok 2 adalah rantai makanan di air. Ya, silakan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, marilah kita sama-sama
pokok dari masing-masing paragraf. Sekarang Ibu mau tanya, apa itu yang dimaksud dengan pokok pikiran atau ide pokok? Inti dalam sebuah teks. Ya, inti dalam sebuah teks. Dari paragraf, ya kan? Kita mencari pokok pikiran kan dari masing-masing paragraf. Jadi inti atau gagasan yang dibicarakan dalam satu paragraf itu yang dimaksud dengan pokok pikiran. Dan pokok pikiran dari paragraf itu bermacam pula jenisnya. Pokok pikiran itu atau kalimat utama atau ide pokok, kita juga sering menyebutnya seperti itu bisa terletak di awal kalimat, di awal paragraf. Ada bisa kita temukan nanti di tengah, ya kan? Di tengah-tengah paragraf dan di akhir paragraf. Kalau yang di awal paragraf itu disebut dengan apa? Deduktif. Ya kan? Sedangkan induktif itu pokok pikiran atau ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Itu mengenai teks non fiktif. Sudah. Setelah itu pelajaran kita selanjutnya itu adalah membuat rantai makanan. Ya kan? Rantai makanan. Apa tadi yang dimaksud dengan rantai makanan, Yoga? Hah? Apa tadi yang dimaksud dengan rantai makanan? Hah? Jelaskan suaranya. Rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Ya, jadi rantai makanan adalah serangkaian peristiwa makan dan dimakan dari setiap makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Dan seperti contoh yang ada tadi di LKPD, itu ada sebuah rantai makanan di ekosistem sawah. Jadi ada gambarnya padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang mati diuraikan oleh si pengurai. Ya kan? Nah, jadi dalam rantai makanan itu kita mengenal istilah produsen dan konsumen. Ya kan? Apa itu tadi yang dimaksud dengan produsen? Hah? Apa Ariel? Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Jadi itu adalah tumbuhan. Jadi produsen itu umumnya adalah tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri melalui proses Fotosintesis. ya, fotosintesis. Ya kan? Itu yang disebut dengan produsen. Seterusnya konsumen. Siapa yang dimaksud dengan konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Ya, betul kata Rehan. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi di sini yang selaku konsumen itu biasanya itu adalah hewan. Ya, ya. Konsumen itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen puncak. Konsumen tingkat 1 siapa? Kalau pada rantai makanan yang ada? Padi. Padi konsumen? Ya, padi tadi termasuk produsen, dia yang menghasilkan. Sedangkan konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2? Ular. Konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak? Elang. Kenapa elang itu disebut dengan konsumen puncak? Ariel? Kenapa Rehan? Tidak ada yang makan. Ya, karena biasanya konsumen puncak itu adalah hewan yang tidak ada lagi yang akan memangsanya, atau dia lama-kelamaan itu hanya akan mati dan diuraikan. Ya kan? Jadi itu yang dimaksud dengan konsumen puncak. Jadi selain elang, siapa lagi yang termasuk konsumen puncak? Singa. Terus?
menjadi